nomor saya dari mana, Mbak ya? Oh, saya sering lihat di itu loh, namanya Facebook itu loh, sering Mbak Yuni sering menangani TKW gitu. Oh, oke. Tapi sampean tadi SMS aku, maaf mengganggu Mbak. Ini apa Mbak Yuni KJRI? Saya bukan Saya orang gini KJRI, Mbak Mbak. Yuni, minta maaf sebelumnya. Saya kan di Hong Kong kan, baru pertama kalinya saya di Hong Kong ya kan. Dan sedangkan saya sudah di sini hampir 3 tahun. Saya kan belum tahu undang-undangnya Hong Kong tuh gimana. Dan saya masih tetap majikan satu, yang 2 tahun udah finish kan. Nah, yang 1 tahun ini bulan 9 3 tahun. Nah, saya mau tanya, adakah undang-undang buat majikan? Nah, gini loh Mbak Yuni, saya kan nggak pernah libur. Ya, sedangkan saya minta libur nggak dikasih, alasan yang katanya banyak virus lah, nanti nenek keadaannya tambah parah atau gimana gitu terus kan alasannya. Nah, saya pernah kena waktu itu bulan 2. Saya nggak pernah libur, saya disuruh belanja ke pasar gitu ceritanya. Pulang-pulang 3 hari badannya meriang karena mungkin kecapean, karena istirahatnya saya kan kurang terus, kurang tidur. Istirahat saya itu setengah 12, kadang jam 12, bangun jam 2, ada jam 3 bangun, nenek teriak-teriak, tidur lagi nanti jam 5, bangun jam 6 gitu terus. Libur pun nggak dikasih. Nah, akhirnya kecapean, darinya positif kan. Nah, setelah positif itu saya disuruh keluar dari rumah ini, ditaruh di rumah kosong selama 3 minggu. Kasih makan, ngirim makanan pun 3 hari sekali. Saya bilang ke agent, ya harus sabar dan sabar, katanya gitu terus sama agent. Oke, saya terima. Semenjak pulang, akhirnya saya dibawa pulang ke rumah majikan. Akhir bulan 2 tanggal 25 saya suruh pulang. Nah, semenjak tanggal 25 bulan 2 itu sampai sekarang saya dikurung di kamar mandi. Tanggal berapa? 25. Tanggal 25 bulan 2. Saya kan kena COVID-nya itu bulan 2 tanggal 5. Nah, semenjak pulang dari rumah kosong itu sampai sekarang, saya pun makan, istirahat pun di kamar mandi. Ya, tetap kerjanya pun istirahatnya jam 12, di jam 2, jam 3 bangun, nenek teriak-teriak, kadang sampai sekarang pun nggak tidur, karena nggak bisa tidur. Masih mana lagi neneknya marah-marah, yang ini gitu. Terus? Dan saya telepon agent, tetap agent nggak mau bantu. Saya pengen notis, katanya diancam kalau kamu notis, kamu dipulangkan ke Indonesia nggak bisa balik lagi, katanya gitu. Dan saya pun minta libur, tetap nggak dikasih. Istirahat pun di kamar tuh nggak bisa tenang, istirahatnya nenek manggil-manggil terus gitu. Cuma kadang istirahat tidur disuruh di atas, kan kami di satu kamar kan bertiga gitu. Tidur saya di atasnya nenek, itu pun ya teriak-teriak tetap harus bangun gitu loh. Jadi ya selama 3 tahun itu nggak pernah libur, nggak dikasih istirahat gitu loh. Oke. Kira gimana Mbak Yuni solusinya? Masa saya pindah majikan tetap nggak bisa? Oke, sekarang saya jawab pertanyaanmu satu persatu ya. Tadi saya dengerin kamu ngomong. Pertama, saya bukan staf KJRI, saya staf agent. Oke. Jadi banyak yang di luar sana sering telepon saya dan mengatakan bahwa saya itu staf KJRI. Saya bukan. Saya adalah staf agent yang kebetulan saya selalu membantu memberikan solusi pada mbak-mbaknya yang di luar sana. Itu termasuk anak saya pribadi ataupun anak luar. Jadi kenapa mungkin sampean lihatnya di Facebook atau di YouTube atau di TikTok potongan-potongan itu. Sekali lagi saya tegaskan saya bukan orang KJRI. Oke, yang kedua, sampean butuh solusi. Pertanyaannya sekarang, sampean punya tanggungan nggak kalau sampean pulang Indonesia? Sampean sudah siap belum pulang Indonesia?
Ya, saya pulang Indonesia belum siap karena satu, anak saya 3 itu sekolah semua, yang nanggung saya, sedangkan saya seorang diri, nggak ada laki-laki yang membantu gitu. Oke, itu yang pertanyaan sangat penting. Kenapa saya seperti itu? Satu, saat sampean mengambil keputusan untuk ngebreak kontrak, untuk mencari kenyamanan, sampean harus tahu resikonya sampean harus pulang Indonesia. Kenapa? Karena imigrasi menyatakan siapapun yang keluar dari rumah majikan, baik di interminate ataupun ngebreak, tanpa surat bagus dari majikan, dinyatakan job hopping. Job hopping adalah mencari pekerjaan lain yang lebih baik sebelum finish kontrak atau pingin gaji lebih tinggi. Karena itu imigrasi meminimaliskan orang-orang yang melakukan job hopping. Termasuk sampean saat ini itu bisa didakwah atau dikatakan sebagai job hopping. Kenapa dulu sampean finish kontrak tidak mau pergi dari situ? Kenapa sampean harus renew? Ini yang sering kali saya katakan, kalau tidak cocok kenapa harus renew? Dan sudah tahu tidak cocok kenapa maksain diri? Apapun alasannya, saya rasa Anda harus bertanggung jawab dengan keputusan Anda untuk renew. Oh, kalau gitu saya jawab jangan pertanyaannya Mbak Yuni yang tadi, kenapa 2 tahun masih minta lanjut. Selama saya 2 tahun di sini, alhamdulillah baik-baik aja, makan pun sewajarnya. Ya kan, kalau masalah pekerjaan, gaji rendah pun saya terima. Tapi selanjutnya setelah kena COVID itu, bulan 2 sampai sekarang pun, itu yang saya tidak terima. Kenapa saya ditaruh di kamar mandi? Itu aja. Kan sekali lagi gini loh Mbak, orang Hongkong itu semakin kenal bukannya semakin sayang. Orang Hongkong itu cinta di atas kontrak saja. Mungkin cinta pertama baik-baik aja, bukan berarti cinta kedua baik Mbak. Jadi saya selalu bilang sama mbak-mbaknya, kalau ngerasa nyaman dan tidak nyaman hanya kamu yang tahu. Dan ingat, sifat seseorang itu berubah setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau sampean dulu karena bilangnya setelah COVID dikurung itu sampean punya sakit hati dan kecewa kenapa diperlakukan seperti itu. Aku sendiri juga bingung Mbak. Orang Hongkong kadang-kadang ya apa ya, dia merasa semenang-menangnya sendiri. Dia sendiri kena COVID nggak ada masalah, tapi giliran kalian kena COVID itu jadi masalah besar gitu loh. Iya, pakai masker. Aku paham banget Mbak. Aku paham banget. Pun harus pakai masker. Sedangkan anaknya yang kena COVID bebas seenaknya sendiri. Iya kan aku selalu bilang Mbak, ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Jadi jujur saya tidak bisa mengatakan apapun. Kalau kamu masih punya tanggungan di Indonesia, kalau kamu masih butuh uang di Indonesia, sebaiknya kamu bertahan. Tapi kalau kamu merasa sudah tidak mampu dan tidak perlu uang dan kamu menyatakan tidak kuat, sebaiknya pulang ke Indonesia. Saya cuman ada di tengah. Saya tidak membela kamu, juga tidak membela majikan. Saya tidak akan menyuruh kamu bertahan jika kamu tidak kuat. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah siap untuk pulang Indonesia? Kecuali majikanmu itu dari kantor aku bisa langsung telepon majikanmu dan mempertanyakan itu semua. Tapi masalahnya kan kamu bukan anakku sayang. Iya. Jadi aku nggak bisa cross check sama majikan. Kenapa majikan memperlakukanmu seperti itu? Kamu sampai dikurung ke kamar mandi. Otomatis kan aku tidak tahu alasannya. Kan aku dengerin dari kamu. Benar dan tidaknya kan saya tidak tahu. Iya. Jadi sekarang banyak-banyak sholat aja dulu, banyak-banyak berdoa. Juga minta bantuan doa dari keluarga, dari anak-anakmu, jalan yang terbaik buat sampean. Karena saya percaya doa merubah segalanya. Minta doa supaya majikannya diubah hatinya untuk baik lagi sama kayak dulu. Karena saat ini tidak bisa apa yang sampean lakukan kalau sampean masih butuh, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sudah agak tenang setelah bicara dengan saya? Sudah agak tenang? Ya. Ya udah. Terima kasih banyak. Terima kasih ya sayangnya. Oke, bye-bye. Mbak Yuni. Iya. Saya solusi gimana lah caranya supaya tenang dan tahu gimana anunya itu Hongkong gitu. Sekarang sudah tenang belum? Ya. Bersyukur dah. Oke lah, tenangkan diri kamu. Saya percaya dengan doa merubah segalanya. Ya udah dibawa doa aja majikan. Iya. Jangan ketinggalan sholatnya ya. Oke. Terima kasih. Nah kan, saya sudah bilang kan, saya bukan staf KJRI. Saya staff agent dan saya membantu ini
kadang banyak yang bertanya kenapa saya harus melakukan seperti ini. Sebenarnya saya melakukan ini sudah dari zaman 2009 ya Mbak ya. Cuman kan zaman-zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Facebook setenar hari ini. Jadi dari 2009 itu saat saya ada di Makau, uh, tempat saya tuh jadi tumpuan masalah. Ada anak yang overstay, gimana cara penyelesaiannya ini itu. Mereka datang, tapi kan masalahnya kan saya sudah punya YouTube, tapi tahun 2013 kalau nggak salah. Tapi cuman kan upload anak-anak yang pingin bekerja dan video-video aja. Saya tidak tahu bahwa saat ini itu dunia media sosial itu sangat bagus sekali untuk mempublikasikan, untuk memberikan motivasi. Dan saya berterima kasih buat kalian yang mendengarkan kata-kata saya. Saya juga berterima kasih buat semuanya yang mau share dan berbagi. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan saya juga cuman manusia biasa. Kalau ada kurang dan salahnya, bantu kritik saya, kasih saya saran untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk sementara itu aja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.